Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Bincang Buku episode yang ketujuh ya. Kali ini kita akan berbincang tentang sebuah buku masih berhubungan dengan politik, beroposisi menurut Islam ya. Buku ini tipis, tetapi insya Allah kandungannya sangat bergizi ya, sangat lezat untuk kita baca, untuk kita kupas, untuk kita pahami dan kita telaah. Jadi buku Beroposisi Menurut Islam karya Dr. Jabir Kumaihah. Kita akan kupas sedikit ya tentang buku ini, apa isi buku ini, dan apa yang dimaksud dengan beroposisi menurut Islam itu. Jadi menurut Jabir Ibnu Kumaihah, oposisi yang dimaksud itu adalah segala perbedaan pendapat yang terjadi itu sebenarnya adalah masuk dalam ranah oposisi. Kalau kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan oposisi itu. Dan perbedaan pendapat ini ada sesuatu hal yang wajar, satu hal yang lumrah ya, karena beda kepala tentu beda pemikiran, beda karakter, beda juga dalam mungkin melihat sebuah masalah, melihat masalah dalam perspektif yang tidak sama, dan maka disitulah terjadi perbedaan pendapat, dan hal ini adalah hal yang wajar dan dibenarkan, sangat-sangat dibenarkan. Nah, seperti apakah oposisi atau perbedaan pendapat yang benar ini? Nah, ini akan kita coba kupas ya. Jadi teman-teman sekalian, pertama perlu kita memahami bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang komprehensif, yang syumul, yang sempurna, di mana dalamnya tidak dibedakan, tidak ada perbedaan sama sekali antara misalkan kita berbicara tentang din, tentang agama, berbicara tentang syariat, tapi kemudian ketika berbicara tentang politik, ketika berbicara tentang ekonomi, ketika berbicara tentang sosial, budaya dan seterusnya, maka kita tidak lagi berbicara tentang Islam. Tetapi Islam hadir dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam bidang politik tentunya. Ya teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang politik, maka otomatis harus ya sebagai seorang muslim menyertakan Islam di dalamnya. Nah, makanya kita berbicara tentang oposisi menurut Islam ini. Bagaimana sih oposisi menurut Islam? Perbedaan pendapat yang terjadi di sekitar ketika masa Rasulullah SAW gitu ya. Bagaimana perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat. Nah, ini akan coba dibedah oleh pakarnya Dr. Jabir Kumaihah. Teman-teman sekalian, ya, perbedaan pendapat itu sudah terjadi sejak di zaman Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana sebuah kisah yang sangat masyhur dan sangat terkenal pada saat hendak terjadi peperangan Uhud, mana Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian di situ terjadi musyawarah. Sebenarnya Rasulullah menginginkan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu menahan diri dan mereka bertahan ya di Madinah. Jadi tidak menyerang. Ini ketika ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ternyata para sahabat lebih banyak yang bersemangat untuk menjemput musuh di luar Madinah, di luar kota. Nah, ketika ditanyakan kepada salah seorang yang munafik bernama Abdullah bin Ubay, dia setuju dengan apa yang menjadi pemikiran Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah mengambil putusan bahwa kita akan keluar ke Madinah. Nah, di tengah perjalanan, golongan Abdullah bin Ubay dan teman-temannya ini, mereka masih merasa keberatan dengan keputusan Rasulullah SAW dan merasa yang terbaik adalah bertahan di Madinah, sehingga kemudian mereka tidak melanjutkan perjalanan itu, tidak melanjutkan ke medan perang, dan mereka kembali ke Madinah. Nah, inilah yang terjadi dalam sejarah itu, dan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini sebenarnya sebuah bentuk pengkhianatan gitu ya.
sebuah bentuk pengkhianatan terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Rasulullah SAW. Jadi perbedaan pendapat itu bisa dimaklumi dan wajar terjadi ketika keputusan itu belum diambil, ketika masih dalam proses dan seterusnya. Tetapi begitu keputusan diambil, begitu seorang pemimpin mengambil keputusan itu, maka semua harus sami'na wa ata'na dan semua harus melakukan apa yang diperintahkan itu. Maka semua akan berjalan sesuai dengan hasil keputusan itu. Nah, itulah yang terjadi di medan Uhud ya. Sehingga kemudian terjadilah musibah yang terbesar, yaitu kekalahan kaum muslimin di perang Uhud itu. Dan salah satu kuncinya adalah sebenarnya adalah ketidaktaatan kepada keputusan pemimpin, ketidaktaatan kepada keputusan pemimpin, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, kemudian yang dilakukan oleh pasukan pemanah yang kemudian mereka berlari dari tempatnya dan berebut ghanimah. Itu yang kemudian membuat barisan menjadi kocar-kacir dan kemudian yang terjadi adalah kekalahan. Kemudian kisah ya, bagaimana pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ketika saat itu Rasulullah baru saja wafat dan kemudian terjadi desas-desus ya tentang siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin saat itu, yang akan menggantikan. Terjadi pergolakan yang cukup lumayan saat itu antara Muhajirin dengan orang-orang Ansor, di mana orang-orang Ansor ingin bahwa tokoh mereka yang akan menjadi pemimpin khalifah. Nah, sementara Abu Bakar lebih setuju bahwa yang menjadi khalifah adalah orang-orang dari kaum Muhajirin. Maka terjadilah perbedaan pendapat dan orang-orang Ansor mengusulkan ide bahwa bagaimana kalau ada 2 pemimpin saja, tapi kemudian itu ditolak oleh mayoritas kaum muslimin. Ya, karena tidak mungkin ada 2 pemimpin dalam satu umat ya. Jadi teman-teman sekalian, itu yang terjadi, sehingga kemudian sampai hampir terjadi pertumpahan darah ya, karena merasa sama-sama berhak. Dan tapi kemudian ada tokoh dari kalangan Ansor yang mencoba untuk melerai itu, dan ya, namanya Bashir bin Sa'ad. Beliau adalah tokoh dari kaum Ansor juga yang mencoba melerai itu, dan akhirnya itu bisa dinetralisir, kembali bisa berdamai, dan kemudian semua sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi teman-teman sekalian, jadi perbedaan pendapat juga biasa terjadi di kalangan para sahabat, bahkan para sahabat yang tentu saja kapasitasnya jauh di atas kita gitu ya. Dan itu hal-hal yang wajar selama ya tetap bahwa perbedaan pendapat itu harus dikelola dan benar-benar dikelola agar jangan sampai keluar dari batas-batas dan adab-adab yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi sampai terjadi konflik gitu ya dengan khalifah, dengan Abu Bakar. Bahkan setelah Abu Bakar menjadi khalifah sendiri pun Sa'ad bin Ubadah dari orang Ansar tidak mau membaiat Abu Bakar, seperti itu. Dan ini kemudian banyak terjadi perbedaan pendapat lagi dari zaman kekhalifahan Abu Bakar ini, ketika misalkan Abu Bakar ingin memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak membayar zakat gitu ya. Para sahabat lebih sepakat bahwa mereka tidak diperangi seperti itu dengan mengumpulkan dalil dan seterusnya. Tetapi kemudian setelah diyakinkan oleh Abu Bakar dan kemudian terjadi diskusi di sana, terjadi musyawarah, terjadi mencoba untuk mengurai apa-apa yang mereka ketahui dari Rasulullah dan seterusnya, dalil-dalil maupun pertimbangan-pertimbangan lain, pada akhirnya sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Bakar lebih baik, dan terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu adalah sebuah keputusan yang sangat brilian ya. Kemudian tentang misalkan diutusnya Usamah bin Zaid sebagai pemimpin perang saat itu ya, ketika pasca Rasulullah wafat ya, para sahabat tidak setuju dengan diangkatnya Usamah bin Zaid itu, dan mereka pengen diganti gitu, Usamah bin Zaid itu. Tapi Abu Bakar tetap ngotot, bahkan sampai berkata bahwa meski anjing dan serigala akan menerkamku, kata Abu Bakar, meski anjing dan serigala menerkamku, aku tidak akan menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah. Karena menurut Abu Bakar ini adalah perintah Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, dan ini harus dilakukan. Sehingga kemudian ini adalah sebuah keputusan yang sudah diputuskan oleh Rasulullah dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Maka kemudian akhirnya berangkatlah ya pasukan perang itu
di bawah kepemimpinan Usama bin Zaid. Dan Abu Bakar saat itu yang beliau adalah seorang khalifah, menjadi bagian dari pasukan itu. Menariknya ketika beliau menginginkan bahwa Umar bin Khattab agar tinggal di Madinah untuk menjaga kota itu, ya, agar jangan sampai ada pengkhianat yang masuk dan kemudian memporak-porandakan situ ketika mereka berangkat perang. Nah, karena panglima saat itu adalah Usama bin Zaid, kemudian Abu Bakar saat itu meminta izin ya kepada Usama bin Zaid yang beliau itu lebih muda, kemudian beliau secara lebih muda, secara usia lebih muda Usama bin Zaid itu. Kemudian Abu Bakar juga sebagai khalifah saat itu, tetapi dalam kapasitas ketika berangkat ke medan perang itu pemimpinnya adalah Usama bin Zaid, dan Abu Bakar meminta izin kepada Usama bin Zaid. Ini luar biasa akhlak beliau, bagaimana menunjukkan ya, bagaimana menunjukkan dalam kondisi tertentu kadang kita bisa menjadi seorang pemimpin, tapi kadang juga bisa menjadi bawahan, dan pada saat itulah kita seharusnya bisa menempatkan diri apa posisi kita saat itu. Ini yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Bakar saat itu. Kemudian pada zaman Khalifah Umar juga terjadi perbedaan pendapat, bahkan ketika Abu Bakar mau wafat gitu ya, mau meninggal, siapa yang akan menjadi pengganti Abu Bakar itu masih bingung semua, sampai kemudian jadi prosesnya itu Abu Bakar menyerahkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat untuk berembuk siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Tetapi kemudian para sahabat kembali menyerahkan kepada Abu Bakar karena merasa belum menemukan kesepakatan dan keputusan. Kemudian Abu Bakar karena mendapatkan mandat itu, beliau mulai menyaring dan memilih siapa kira-kira sahabat yang layak untuk menjadi pemimpin setelah beliau. Maka kemudian nama yang paling kuat itu adalah Umar bin Khattab. Dan beliau meminta pendapat-pendapat para sahabat terkemuka ketika bertanya tentang Umar, bagaimana, apa yang kau ketahui tentang Umar bin Khattab dan seterusnya, sebelum beliau kemudian memutuskan bahwa Umar yang akan menjadi pengganti beliau. Kemudian demikianlah di masa Umar bin Khattab juga banyak ya terjadi perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat dan seterusnya. Itu hal yang sangat lumrah terjadi. Kemudian di zaman Utsman juga seperti itu ya, terjadi perbedaan pendapat. Di zaman Ali sama juga, setiap zaman kekhalifahan itu juga yang namanya oposisi juga tetap ada, perbedaan pendapat itu juga ada. Kalau di zaman Utsman, di zaman Ali itu ada golongan yang cukup keras ya, namanya Khawarij, yang mereka sudah keterlaluan ya, berlebih-lebihan dalam agama dan menyimpang ya, bisa dikatakan menyimpang dari Islam, karena mereka bahkan membunuh orang Islam yang tidak berpaham, tidak seide dengannya. Ini golongan orang Khawarij, makanya dia berbahaya ya, orang-orang Khawarij. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah dalam buku ini disebutkan bahwa perbedaan pendapat itu adalah satu hal yang biasa selama tidak keluar dari koridor Islam dan tetap memperhatikan adab-adab ya. Jadi justru dengan adanya perbedaan pendapat itu semakin berwarna gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika dalam banyak kesempatan, bahkan dalam peperangan ya, ada sahabat yang bertanya gitu ya, apakah ini wahyu ataukah pemikiranmu ya Rasulullah? Nah, kalau Rasulullah mengatakan bahwa ini hasil pemikiranku sendiri, maka ada sahabat yang mengungkapkan idenya, pendapatnya. Jadi tidak ada yang namanya mengkerangkeng pendapat atau kemudian membuat sebuah keputusan yang otoritarian gitu ya, bukan ya. Rasulullah tidak seperti itu ya. Tetapi beda dengan kasus pada perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah itu memang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak orang yang tidak sepakat, tidak setuju ya tentang apa yang diambil oleh Rasulullah SAW, tetapi itu adalah wahyu dari Allah ya, meskipun Rasulullah tidak mengatakan secara langsung bahwa itu adalah wahyu, tapi disitulah ujian ketaatan mereka diuji ya, apakah mereka benar-benar masih mengikuti Rasulullah atau tidak. Dan awalnya mereka banyak
terjadi pergolakan gitu ya. Bahkan Umar mengatakan, bukankah dia adalah Rasulullah, kepada Abu Bakar gitu ya. Dan kemudian Abu Bakar menenangkan, sampai kemudian akhirnya ya ketika Rasulullah meminta untuk menyembelih kurban tahalul, mereka tidak ada yang melakukan, sampai kemudian Rasulullah memberikan contoh, baru mereka semua melakukan. Nah, ini adalah sebuah ini ya, suasana yang luar biasa di kalangan para sahabat. Bahkan Rasulullah sendiri pun mencontohkan keteladanan kepada para sahabat ini, bahwa Rasulullah membuka keran sebebas-bebasnya tentang perbedaan pendapat ini ya, dan bahkan Rasulullah menerima apapun masukan dari siapapun gitu ya. Tetapi tentu saja selama itu masih bisa diperdebatkan. Tetapi ketika itu adalah wahyu, maka tentu saja harus ditaati ya. Kita sebagai hamba Allah maka menaati semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman tidak usah baperan, tidak usah ketika beda pendapat dengan seorang, apalagi terkait hal-hal yang masalah remeh-temeh gitu ya. Misalkan masalah Covid, masalah apa gitu ya. Tidak usah terlalu baper, bahkan sampai kemudian bermusuhan, sampai berantem dan seterusnya, tidak ya. Bahwa perbedaan pendapat itu pasti akan ada aja. Ada orang kufur, ada orang beriman, itu tetap akan selalu ada. Tapi bagaimana kita menyikapi setiap perbedaan pendapat itu, itulah hal yang paling penting dalam prinsip kita yang harus kita pegang ya. Kita hargai perbedaan pendapat itu ya, tidak memaksakan perbedaan pendapat yang ada ya. Karena bisa jadi kita benar, tetapi bisa jadi orang lain itu juga benar ya. Atau bisa jadi sebenarnya kita yang salah dan orang lain itu yang benar ya. Maka insya Allah kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha untuk menemukan kebenaran itu dengan perjuangan kita yang sebenar-benarnya, perjuangan kita yang sungguh-sungguh, tidak dengan menggunakan hawa nafsu, tapi benar-benar menggunakan kaidah-kaidah kebenaran yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian para pendapat, ijma para ulama, dan kemudian tentu saja ketika kita berbicara tentang fitrah kita, hati kita, nurani kita, akal kita, maka itu semua kita kerahkan untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang sejati itu. Maka insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetap bukakan cahaya-cahaya kebenaran kepada diri kita semuanya ya, sehingga kemudian kita bisa terus membedakan bahwa yang benar itu benar, bahwa yang batil itu batil, dan kebatilan insya Allah akan dilenyapkan dari muka bumi ini, sehingga kemudian hanya kebenaranlah yang tegak. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.